Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Bersyukur pada malam hari ini, Tuhan izinkan kita untuk boleh datang bersekutu dalam doa Rabu. Kita bersyukur karena kebesaran Tuhan, karena kemurahan kasih Tuhan yang senantiasa memerintah atas kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bangkit berdiri. Kita mau katakan betapa besarnya Tuhan kita. Oh Lord my God, when I in awesome wonder. When I in awesome wonder consider all the words thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe is played. And sings my soul, then sings my soul. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu, Engkau besar dan teramat besar. Engkau ajaib, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan ini hati kami Tuhan yang mau bersekutu, mau berdoa bersama, mau semakin mengenal Engkau. Biarlah kasih Tuhan yang senantiasa memerintah atas kami. Terima kasih Tuhan, ini persekutuan kami, ini ibadah kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Benar bahwa Allah kita itu adalah Allah yang besar. Dari dulu, dalam setiap proses kehidupan kita, dari masa lalu kita, masa sekarang kita, dan masa depan kita, Ia adalah Allah yang sama. Tetapi pertanyaannya adalah, dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, sudahkah kita berdamai
ketika banyak kekecewaan yang terjadi dalam hidup kita? Sudahkah kita berdamai dengan masa lalu yang telah terjadi ketika banyak orang menyakiti kita? Ataukah sudah kita berdamai dengan diri kita sendiri ketika kita terus-terusan menyalahkan diri kita? Roma 8 ayat 6 berkata, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Apakah saat ini kita sudah hidup dalam damai sejahteranya Allah? Biarlah ketika kita mencari damai sejahtera itu, satu yang pasti adalah kita hanya dapat damai itu di dalam Yesus. Dia sumber kedamaian sejati. Mari kita puji Tuhan, kita katakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. kepada Lose Febo dipersilahkan. Mari kita berdoa jemaat sekalian. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau sekali lagi Tuhan memanggil kami untuk bersekutu dan juga mendengarkan firman-Mu dan akan bersama-sama juga berdoa ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh menolong kami supaya kami boleh siap hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mampukanlah hamba-Mu yang penuh keterbatasan, kiranya menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema kita hari ini adalah Aku dan Masa Laluku. Mari kita bersama-sama membuka dalam Kejadian 45 ayat 1-5 dan ayat 14-15. Kejadian 45 ayat 1-5, kemudian ayat 14 dan 15. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Ketika itu Yusuf tidak
dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawab sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra. Dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, setidaknya kita itu dilingkupi oleh 3 fase waktu. Ya, yang pertama adalah masa lalu, masa yang sudah kita lewati. Masa sekarang yang saat ini kita jalani, masa depan yang akan atau mungkin kita jalani. Karena masa depan adalah misteri, apalagi dalam situasi pandemi ini. Aku dan masa laluku. Nah masa lalu adalah masa lalu yang sudah lewat dan di sini ada berbagai macam peristiwa, ada berbagai macam pengalaman, ada berbagai macam perasaan yang muncul dari peristiwa dan pengalaman itu. Di masa lalu kita mungkin ada pencapaian, ada keberhasilan ketika kita bekerja, ada keberhasilan ketika kita studi, ada keberhasilan ketika kita membina relasi, membina rumah tangga, dalam mendidik anak begitu ya, dalam bergaul, dalam bersahabat dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain juga ada kegagalan. Meskipun kita sudah mencoba sekuat tenaga, ada hal-hal yang kita nilai gagal. Entah itu kita merasa gagal sebagai orang tua yang baik. Kita menyakiti orang-orang yang kita kasihi, bahkan orang-orang terdekat. Kita mungkin mengalami trauma-trauma yang belum kunjung sembuh atas tindakan orang lain atau orang terdekat kita. Kita merasa dilukai dan lain-lain. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti apa kita sekarang? Sedikit banyak itu dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu kita. Jika kita memiliki pengalaman yang positif, ya harusnya sih berdampak baik ya untuk kehidupan kita. Tetapi jika kita mengalami banyak pengalaman negatif dan yang menyakitkan, nah bisa jadi menjadi ganjalan atau trauma. Tapi di sisi lain kita juga bisa belajar dari kekecewaan. Mungkin kita bisa belajar menjadi lebih baik atau belajar membuat keputusan lebih baik lagi. Nah Yusuf adalah salah satu tokoh Alkitab yang pernah memiliki peristiwa-peristiwa masa lalu yang penuh penderitaan. Usia 1 sampai 17 tahun kita lihat di situ, Yusuf merupakan anak kesayangan dari papanya. Karena ia lahir dari Rahel, Rahel adalah istri yang dicintai papanya. Yakub menunggu 14 tahun untuk bisa menikahi Rahel. Dan Yusuf adalah lahir di masa tua Yakub. Dan dia menjadi anak kesayangan, anak emas, bajunya aja bagus daripada saudara-saudara yang lain. Tapi di masa remaja keadaan yang menyenangkan ini berubah secara drastis. Iri hati, kebencian dari saudara-saudaranya ini membuat mereka tega untuk menjual adiknya sendiri. Yusuf diperlakukan seperti barang dagangan. Dia dijual, dia mengalami kekerasan oleh anak-anak Lea. Dan pada zaman itu sebenarnya perbudakan itu adalah hal yang umum terjadi. Misalnya perang gitu ya, misalnya sebuah negara perang, maka rakyatnya itu bisa menjadi budak begitu. Jadi itu adalah hal yang lumrah pada waktu itu. Tetapi dalam Alkitab itu ada keterangan, ada satu kasus yang sangat dilarang, yaitu misalnya menculik dengan sengaja seseorang untuk dijual. Nah ini di dalam Keluaran 21 itu dikatakan siapa yang menculik seorang manusia, bahwa ia telah menjualnya,
baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Jadi sebetulnya kejahatan dari kakak-kakak Yusuf ini merupakan kejahatan yang sangat besar, yang harusnya dihukum mati. Dan tapi tindakan mereka ini tidak ketahuan ya, jadi mereka itu lolos dari hukuman. Sementara Yusuf, seorang yang biasanya disayang, mulai hidup menjadi budak dan menderita. Bahkan pada waktu itu kalau budak tuh dijual tuh, maaf ya, kayak telanjang gitu ya di etalase gitu-gitu. Jadi saya mau beli ini untuk jadi budak saya, misalnya seperti itu. Jadi Yusuf mengalami perubahan yang drastis, pasti dia nggak nyangka, pasti kaget begitu ya. Sudah nggak ada apa yang disayanginya di negeri yang asing dan dia harus bekerja dan nggak tahu diupah berapa begitu. Dan dia selama 13 tahun menjadi budak, usia 17 sampai 30 tahun dia menjadi budak. Dan itu adalah waktu yang tidak singkat, itu adalah waktu yang lama sekali dari remaja sampai dewasa. Ia tidak bebas, dipandang rendah. Dan pasti berat sekali sebagai seorang remaja yang biasanya disayang oleh papinya kemudian menjadi budak. Dan tidak hanya itu saja, dia difitnah ketika bekerja di rumah Potifar dan dia masuk penjara. Namun oleh karena anugerah Tuhan, ia setelah 2 tahun diingat oleh kepala juru minuman. Sehingga ia dipanggil untuk mengartikan mimpi Firaun. Dan ternyata terbukti sehingga mimpinya itu seperti apa yang Yusuf katakan dan akhirnya dia menjadi setidaknya membantu Firaun untuk memimpin. Dan ketika dia memimpin di Mesir ada masa 7 kelimpahan dan ada masa 7 kelaparan. Pada usia 39 tahun itu adalah masa kelaparan. Dan di situ setelah 2 tahun kelaparan, Yakub meminta anak-anaknya untuk pergi ke Mesir membeli gandum. Nah saudara, ini adalah pasal ke-45 adalah momen di mana Yusuf itu bertemu dengan saudara-saudaranya yang pernah jahat kepadanya. Yusuf bertemu dengan orang-orang di masa lalunya. Yusuf adalah orang yang sebetulnya mengalami banyak anugerah Tuhan sehingga pada waktu ketemu dengan saudaranya itu kepahitannya tuh sudah tidak ada sebetulnya. Tapi itu melalui proses yang menyakitkan sehingga membentuk sebagai seorang Yusuf yang mampu merangkul saudara-saudaranya. Sudah bayangkan kalau saudara tuh sangat sakit hati sama seseorang apalagi sudah bertahun-tahun kemudian suatu ketika bertemu. Kira-kira gimana respon saudara begitu ya. Nah pada saat Yusuf memperkenalkan diri ini adalah momen yang menegangkan sebetulnya. Karena saudara-saudaranya tuh sebenarnya nggak mengenali siapa Yusuf, tidak kenal begitu. Jadi pada waktu memperkenalkan, bayangkan dijual umur 17 terus ketemu saudaranya sekitar umur 39-an tahun gitu ya. Lalu ketika dia mengatakan akulah Yusuf, mereka takut dan gemetar begitu. Takut gitu karena ini penguasa, ya takut dihukum begitu kan. Ya saudara bayangkan kalau kita punya salah sama orang dan salahnya tuh besar banget. Pasti adalah rasa takut gitu ya nanti gimana ya gitu. Nah seperti itu. Jadi kesalahan mereka tuh begitu besar dan mereka takut akan konsekuensinya. Apalagi Yusuf saat itu punya pengaruh dan dia pemimpin. Tetapi Yusuf yang telah pulih ini dengan bertahun-tahun dia mengalami banyak peristiwa dan ada anugerah di situ. Dia merangkul saudara-saudaranya, merangkul hati saudara-saudaranya dengan berkata marilah dekat-dekat. Saudara biasanya kalau seorang konflik atau luka hati, salah satu cara untuk melindungi diri adalah menghindar atau jaga jarak supaya tidak disakiti lagi. Itu sebenarnya wajar dan manusiawi respon dari kita. Dan mungkin kalau kondisi kita membaik, kita bisa mendekat lagi, bisa komunikasi lagi. Tapi jika itu masalah yang sangat berat gitu ya, tiap orang kan punya hal-hal yang membuat luka tuh beda-beda. Ada orang yang terluka kalau merasa terhina. Ada orang yang terluka kalau merasa tidak penting. Ada orang yang terluka kalau merasa tertolak, macam-macam gitu. Jadi kalau misalnya itu bagian yang sensitif gitu ya, dan itu orang yang terdekat, dan itu misalnya berkali-kali begitu ya, dan mengalami trauma yang berat gitu ya, yang mendalam misalnya. Ada orang-orang tertentu itu cut off, benar-benar tidak mau berelasi lagi. Bahkan misalnya di dalam gereja, di dalam pertemanan,
Pokoknya nggak mau lagi temenan. Ada yang seperti itu. Dan tidak mau berelasi lagi. Oleh sebab itu kalimat marilah dekat-dekat ini suatu kalimat penyembuhan sebetulnya. Kalimat yang membuat saudara-saudara Yusuf itu mau gitu. Karena mereka merasa nggak layak sebetulnya untuk diampuni begitu. Karena kesalahan mereka itu sungguh fatal, harusnya dihukum mati mereka itu kalau misalnya menjual seseorang dengan sengaja menculik dan menjual gitu untuk di Alkitab mengatakan demikian. Nah, jadi marilah dekat-dekat ini adalah kata-kata penyembuh yang dilontarkan oleh Yusuf. Yusuf mencoba merangkul mereka dan Yusuf yang sudah menerima semua peristiwa yang pahit itu, sudah berdamai dengan diri sendiri masa lalu dan Tuhan, Yesus memeluk saudara-saudaranya dan di situ dikatakan tidak hanya memeluk tapi memeluk dengan mesra. Saudara, kekuatan pelukan itu sangat besar secara psikologi ya, secara membuat kita kok merasa diterima, ada rasa aman begitu kalau kita dipeluk gitu ya. Makanya kalau misalnya seorang ibu punya anak, memeluk anaknya itu memiliki kekuatan yang besar ya. Jadi anak kecil tuh pasti suka dipeluk papanya gitu. Misalnya kalau papanya baru pulang, anaknya nyambut terus dipeluk itu suka sekali. Harusnya seperti itu. Jadi kekuatan tuh luar biasa. Di sini ada penyembuhan yang dilakukan oleh Yusuf. Karena Yusuf sudah sembuh hatinya ya. Jadi dia benar-benar memeluk saudara-saudaranya ya. Semua saudaranya dikatakan ya dengan mesra. Dan ia menangis sambil memeluk mereka. Dan ini merupakan sebuah reuni keluarga yang sangat indah, pemulihan terjadi begitu. Luar biasa ya, happy ending begitu ya. Saudara, tapi sayangnya setiap kita mungkin belum pada tahap ini. Atau tidak semua orang tuh bisa pada tahap ini. Belum sampai pada pemulihan seindah ini. Mungkin secara kognitif kita tahu, oke, saya harus berdamai, saya terluka dengan siapa gitu ya. Tetapi kalau ingat kesalahannya kok sakit ya misalnya seperti itu. Nah mungkin secara kognitif kita ya Tuhan bilang mengampuni, Tuhan bilang harus berdamai. Tetapi secara emosi mungkin butuh proses. Begitu ya. Nah saudara, saya waktu itu pernah, jadi saya SMA-nya di Solo. Kemudian itu pertama kali saya ngekos, tapi saya ngekosnya baru kelas 2. Jadi ya 17 tahun ya. Jadi kosnya ini tuh di kos itu tuh ada suami istri. Suami istri ini suruh tinggal di rumah tersebut. Jadi di belakang tuh ada bekas konveksi, tapi mereka tinggal di tengah, kemudian di depannya dibuat kos, ada kamar-kamar seperti itu ya. Dan saya penghuni baru. Lalu waktu itu kakak saya waktu itu membayar 3 bulan gitu ya, 3 bulan dulu begitu. Nah suatu ketika saya sudah tinggal di situ mungkin 1-2 bulan apa 3 bulan saya lupa gitu. Dan saya kan jadi setelah itu saya bayarnya ke ibu tersebut begitu yang menjaga gitu. Jadi yang punya tuh bukan mereka, ada si bos yang punya pabrik dekat situ. Nah jadi waktu itu saya tuh meskipun kos tapi saya tuh bergaul dengan warga-warga di situ ya. Jadi juga saya punya temen gitu yang sepantaran gitu, cewek gitu ya. Dan di situ dia ngasih tahu, kamu tuh udah bayar kos belum sih gitu. Udah, kakak saya bayar kok, saya lihat kok gitu. Itu katanya belum, belum gitu. Nah akhirnya saya tanya kepada ibu tersebut mengatakan, sudah kok saya sudah kasih ke majikan saya. Terus saya kan ditagih gitu kan, bingung. Akhirnya saya datang ke bos tersebut dan saya mengatakan kakak saya sudah membayarnya. Nah itu waktu itu saya masih polos sekali, jadi saya datang sama teman saya begitu ya. Nah akibatnya adalah waktu saya pulang sekolah, biasanya saya lewat pintu depan. Tapi ini lewat pintu samping langsung mengarah ke belakang, jadi ke rumah ibu tadi gitu, nanti baru ke depan. Ternyata saya sudah ditunggu suami istri ini. Si istri ini marah-marah luar biasa, saya bingung ya, kenapa gitu. Tapi dulu saya kalau menanggapi suatu gitu tuh nggak membalas itu, diem aja gitu. Jadi ibu itu dia sebenarnya beragama tapi tidak ke gereja dan tidak kemana-mana, tapi gini, meskipun saya ini tidak ke gereja, saya adalah orang baik, pokoknya marah-marah lah gitu. Kalau saya sekarang ngerti sih, maksudnya dia kan salah, mungkin ditegur bosnya. Jadi untuk melindungi diri dia menyerang saya gitu kan, kalau secara psikologi saya tahu, kalau dulu saya nggak ngerti ini maksudnya apa gitu kan. Nah masih saya polos dan yang ngeri adalah ibu itu mengeluarkan pisau. Waktu itu ada suaminya, jadi suaminya menahan dia gitu. Itu momen, saya waktu itu cuma berdoa sih, saya cuma tutup mata, saya juga gak tahu itu mau ditusuk apa gimana, pokoknya saya tutup mata gitu, saya berdoa gitu.
Dan akhirnya ya karena dihadang ya sama, maksudnya suaminya menghalangi gitu. Jadi itu jujur dulu merupakan pengalaman yang trauma bagi saya gitu tuh. Kemudian saya cerita karena saya cukup dekat dengan keluarga dari kakak ipar saya yang rumahnya dekat situ. Keluarga kakak ipar saya itu nggak tahu kenapa lebih percaya sama ibu itu. Saya nggak tahu gitu waktu itu ya. Saya merasa kenapa ya, saya kayaknya bener gitu ya. Kok emang ibu itu ngomong apa ya, tapi saya diam aja gitu. Hingga waktu itu cukup ya, apalagi seorang anak remaja begitu ya waktu itu. Hingga akhirnya saya pindah dari situ. Dan akhirnya setelah beberapa lama kemudian bertahun-tahun gitu saya dapat cerita nih dari keluarga kakak ipar. Ibu itu ternyata melakukan penggelapan uang di RT. Jadi akhirnya dia diusir deh dari sini. Oh oke. Gitu. Jadi Tuhan bela ya, maksudnya memang pada dasarnya karakter ibu ini sangat mudah tergoda untuk mengambil uang gitu ya. Dan gak hanya itu aja, dulu yang kos di situ, jadi kan sebenarnya dia bukan pemilik, jadi dia memberlakukan uang kos itu lebih dari yang seharusnya. Jadi teman-teman saya yang kayak calon-calon dokter gitu yang ngekos di situ tuh ditarik lebih tinggi gitu, karena dia rasa ini dokter kayak gitu ya. Padahal kan harusnya kosnya nggak segitu harganya, seperti itu. Jadi memang ibu ini seperti itu. Jadi ternyata difitnah itu hal yang sensitif ya bagi saya gitu. Nah saudara, saya pernah juga, jadi selama di Jakarta ini saya pernah melayani di beberapa sekolah sebetulnya. Mulai dari sekolah yang kecil sampai sekolah yang inter gitu ya. Dan di situ saya mengalami berbagai pengalaman. Nah suatu ketika ada sekolah di mana waktu saya datang ke situ, orang-orang di situ tuh sudah punya pandangan. Ya jadi saya karena mungkin kakak saya itu punya jabatan, jadi orang-orang di situ tuh berpikir saya datang ke situ tuh untuk lapor-lapor. Padahal jujur ya, saya itu ke sekolah itu karena saya itu suka pelayanan remaja, saya itu bingung mau kuliah pendidikan atau konseling, jadi saya itu pelayanan di sekolah itu untuk cari tahu, saya ini cocok konseling atau pendidikan. Nah terus jadi motivasi saya itu untuk itu. Jadi jadi dulu ada misalnya kayak guru ditegur atau apa gitu tuh kayak dipikirnya saya, padahal tuh saya nggak tahu apa-apa. Dan itu saya tahu setelah 2 tahun di situ. Bersyukurnya saya setahun maksudnya saya tetap lanjut gitu. Karena kalau misalnya saya nggak tidak meneruskan lagi, mungkin rumor itu akan terus ada. Jadi saya tuh ke situ tuh benar-benar dengan polos, dengan hati murni. Pokoknya saya tuh pengen tahu ya dengan pengalaman ini saya itu cocoknya kuliah di mana. Jadi suatu ketika kenapa itu terbongkar, jadi saya itu mau nulis surat resign, disuruh cepet-cepet sama kepala sekolah waktu itu, karena saya mau studi lanjut, jadi saya salah tulis. Nah kertas yang itu tuh ketinggalan di ruang guru gitu kan, ketinggalan. Lalu saya pergi cepet. Nah rekan saya itu membaca, jadi dia tuh berpikir, rekan sejauh saya, kedatangan saya itu untuk menyaingi dia. Karena saya kan sering kan, ngobrol sama anak-anak, itu tuh sebenarnya ingin tahu pergumulan anak-anak gitu. Jadi rekan saya itu karena oleh hasutan seseorang, dia tuh berpikir saya itu pengen jadi pokoknya disitulah, tetap seterusnya di situ. Gak ada sama sekali. Jadi ketika bapak itu datang kepada saya dan minta maaf, walah, oh iya, jadi saya tuh baru tahu kenapa beberapa orang tuh sikapnya begini-begini, itu oleh hasutan dan fitnah. Saudara, waktu itu cukup menyakitkan sih. Maksudnya saya nggak ada motivasi seperti itu. Dan saya bukan tipe orang yang pengen tampil di depan atau kayak mudah iri sama keberhasilan. Saya bukan tipe itu dan saya tidak punya isu itu. Saya merasa begitu. Jadi saya tuh nggak ada keinginan itu. Saya tuh benar-benar ingin tahu, saya tuh pengen sekolah konseling atau pendidikan. Jelas. Dan ketika di sekolah itu saya merasa, saya yakin saya mau kuliah gitu. Jadi selama ini beberapa orang itu bersikap kurang baik dan jaga jarak dengan saya itu karena takut saya itu melaporkan. Padahal itu tidak ada di otak saya sama sekali. Tidak ada pemikiran itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian punya pengalaman yang berbeda ya. Kalau saya yaitu ya misalnya kayak tadi, kayak fitnah itu ternyata menyakitkan ya gitu. Saya tidak melakukan, saya tidak memiliki motivasi buruk, kepikir aja enggak gitu loh. Jadi ternyata itu menyakitkan. Saya waktu kuliah konseling, saya konseling sih hal itu gitu. Itu cukup menyakitkan dan bersyukur ya bisa berdamai. Sebenarnya setelah berdamai dengan maksudnya yang pernah menyakiti saya itu, jadi di hari saya
berdamai, ya saya benar-benar mengampuni begitu ya. Jadi setelah kejadian saya tahu semuanya gitu ya, ada proses pengampunan dan saya sudah menerima. Dan saya tahu ada orang-orang tertentu yang memiliki kesalahan yang saya tahu tapi saya tidak, maksudnya tidak kayak membalas gitu, enggak ada. Jadi benar-benar Tuhan yang tolong untuk saya menghadapi hal-hal yang menyakitkan itu. Nah Bapak Ibu Saudara kalian di tahap yang mana gitu ya. Maksudnya hal-hal apa yang bisa menyakiti Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah itu tidak dihargai, apakah itu direndahkan, apakah itu tidak dianggap penting, apakah itu ditekan, banyak ya. Hal-hal yang mungkin membuat kita itu terluka. Tetapi apakah Bapak Ibu Saudara sekalian mau berproses gitu ya, belajar damai dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan Allah. Atau saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kondisi baik-baik saja, tidak dalam kondisi bergumul untuk mengampuni atau tidak bergumul harus berdamai. Bersyukur ya, jika masih ada kesempatan untuk itu. Tetapi seandainya ada peristiwa yang membuat terluka, mungkin kita perlu melihat hal-hal apa ya, bertanya pada sini, yang membuat saya gampang terluka. Atau peristiwa-peristiwa apa yang membuat saya gampang terluka. Atau peristiwa di masa lalu apa yang saat ini sepertinya masih saya bawa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian memang tidak mudah ya, kalau yang trauma banget tuh memang harus benar-benar bergumul ya, atau mungkin butuh tenaga profesional untuk bisa mengeluarkan unek-unek yang ada gitu. Nah sekarang sudah banyak sih, mau konseling apa itu udah banyak, yang free juga ada. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya minta atau yang saya anjurkan di sini adalah marilah kita mengenali hal-hal apa saja yang membuat kita mudah terluka dan bagaimana kita berdamai dengan hal itu. Karena kalau sampai hal itu tuh bisa menghambat pelayanan, itu akan merugikan pertumbuhan rohani kita. Jadi mari kita sama-sama belajar mau berdamai dengan masa lalu. Bahkan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Karena ketika kita bisa berdamai dan melewati itu, kita akan lebih efektif dalam bertumbuh, kita akan lebih efektif untuk mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan, kami sekali lagi diingatkan bagaimana kami mau berdamai dengan diri kami, orang lain dan Tuhan, dengan masa lalu kami yang mungkin di antara kami masih ada yang bergumul, kepahitan dengan siapapun, dengan seseorang bahkan orang yang terdekat. Kiranya Tuhan yang boleh menyentuh hati kami, Tuhan yang boleh menolong hati kami supaya kami boleh dapat belajar untuk berdamai dengan masa lalu, untuk berdamai dengan segala kekecewaan, kepahitan yang menghambat pertumbuhan rohani kami. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami, berikan kami kekuatan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jemaat kasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita akan siapkan hati kita untuk kita menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian doa kami, syukur untuk setiap rencanamu. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata.
bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia. Ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Jemaat kasih dalam Tuhan, setiap kita saya yakin mengasihi negara ini. Karena kita lahir, kita beraktivitas, kita beribadah di negara ini. Karena itu mari bersama-sama kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang didirikan di negara ini. Mulai dari Sabang sampai ujung. Setiap gereja-gereja yang ada, biarlah keberadaan gereja dimanapun di negara ini bisa membawa dampak, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di negara kami begitu banyak bangunan-bangunan gereja dan gereja-gereja yang hidup, yang ada, yang tersebar di negara ini. Baik gereja yang dibangun secara megah, ataupun gereja yang dibangun secara sederhana. Tetapi di sana ada gereja-gereja yang hidup, anak-anak Tuhan yang beribadah, anak-anak Tuhan yang berkomunitas, anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh di dalam iman mereka. Bapa, biarlah ketika gereja-gereja Tuhan tersebar, maka di sana pun tersebar kasih karunia Tuhan. Maka di sana tersebar akan pemeliharaan Allah. Maka di sana tersebar akan garam dan terang dunia itu. Sehingga gereja tidak tertutup, gereja tidak dibatasi oleh 4 tembok gereja. Sehingga orang lain tidak merasakan keberadaan gereja selain hanya bisa melihat itu bangunan gereja. Tetapi biarlah gereja membawa dampak. Tuhan, tolong untuk setiap para pemimpin gereja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Mari bersama-sama kita juga berdoa menyerahkan untuk gereja-gereja GKY yang ada, baik gereja yang sudah dewasa, yang masih pos PI, yang masih mimbar misi. Kita doakan untuk gereja kita di tempat ini dan pos mimbar misi yang ada di Citra maupun yang ada di Singkawang. Tuhan tolong untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan, untuk setiap keberadaan gereja membawa dampak. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja-gereja GKY secara khususnya yang tersebar di beberapa kota dan beberapa negara. Tuhan, kami juga doakan untuk GKY Karawaci bersama dengan mimbar misi yang ada. Kami doakan untuk Citra Raya, kami doakan untuk Singkawang. Bapak, ketika masa-masa COVID ini, ketika gereja, kegiatan gereja belum berjalan dengan normal, tetapi biarlah Allah yang membawa ke sebuah penyadaran, memberikan terus dampak bagi setiap warga di sekitar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Bait yang kedua. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat bagi Indonesia. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, libur panjang, libur hari raya. Kita bisa melihat berita beberapa tempat wisata membludak. Kita tidak tahu pasca libur hari raya seberapa bertambahnya COVID, orang-orang yang terkena COVID. Tetapi kalaupun itu terjadi, biarlah itu menjadi sebuah peringatan bagi setiap orang yang mungkin tidak mempedulikan akan pandemi ini. Kita doakan untuk tenaga medis, kita doakan untuk rumah sakit, biar juga Tuhan yang tolong. Mari bersama-sama kita berdoa untuk hal ini. Kita berdoa. Bapa, kami berdoa, kami bersyukur untuk libur panjang karena libur hari raya. Tetapi Tuhan, sangat banyak orang-orang yang mengisi liburan seakan-akan tidak ada pandemi itu, tidak ada COVID itu. Mungkin mereka sudah lelah, mereka sudah jenuh
dengan segala aktivitas pekerjaan, sehingga ketika libur mereka ingin lepas, mereka ingin bebas, mereka ingin meringankan beban di otak mereka. Sehingga ketika kami melihat berbagai berita yang ada, jumlah pengunjung di tempat-tempat wisata begitu luar biasa meningkat. Tuhan, banyak ketakutan ketika kami melihat itu. Ketakutan jumlah pasien COVID yang akan tidak terkendali. Kalaupun itu terjadi, Bapa, kami berdoa menyerahkan untuk tenaga medis, dokter, perawat, dan untuk setiap masyarakat. Biarlah itu menjadi sebuah sentilan, sebuah peringatan bahwa kami tidak bisa meremehkan untuk sesuatu yang berkaitan dengan hidup dan mati. Tuhan, tolong berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Rekan-rekan, mari kita doakan untuk gereja-gereja Tuhan di dalam masa-masa memikirkan untuk ibadah kembali ke gedung gereja. Kita doakan biarlah setiap para pemimpin-pemimpin gereja bisa melihat, bisa mempersiapkan, sehingga ibadah secara fisik pun bisa berlangsung dengan aman dan baik. Mari bersama-sama kita berdoa untuk hal ini. Kita berdoa. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan untuk persiapan gereja-gereja Tuhan untuk memulai ibadah secara fisik. Bapak, kami tidak tahu seperti apa kesiapan jemaat kembali ke gereja. Ketika 1 tahun lebih sudah nyaman ibadah secara online. Tetapi Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah para pemimpin-pemimpin gereja, para gembala, para hamba Tuhan, para penatua, ketika mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut jemaat beribadah kembali. Biarlah bukan hanya sekedar persiapan secara rohani, tetapi persiapan secara fisik, sarana prasarana untuk meminimalkan akan penyebaran akan COVID juga. Bapa, kami berdoa, kiranya juga Tuhan yang tolong. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk keluarga kita. Anak-anak, doakan orang tuamu. Orang tua, doakan anak-anakmu. Suami, doakan istrimu. Istri, doakan suamimu. Mintalah berkat Tuhan atas mereka. Kita berdoa. Sesungguhnya Alkitab mengajarkan kami bahwa Allah memberkati keluarga. Dari awal Allah menciptakan manusia, Allah memberkati keluarga. Ketika penggenapan janji Mesias itu pun, Allah hadir di tengah-tengah keluarga. Karena itu Tuhan, saat ini biarlah kami pun mendoakan keluarga kami. Anak-anak mendoakan orang tua mereka. Orang tua mendoakan anak-anak mereka. Suami mendoakan istri mereka. Istri mendoakan suami mereka. Meminta berkat daripada Tuhan. Meminta perlindungan daripada Tuhan.
meminta pengampunan daripada Tuhan. Sehingga melalui keluarga-keluarga kami, maka nama Tuhan pun dimuliakan. Mungkin di antara keluarga ada relasi yang tidak baik, tidak sehat, ada kebencian di situ, ada konflik di situ, ada masa lalu yang tidak baik di situ. Karena itu saat ini kami meminta biarlah Allah yang melepaskan itu. Dan kami boleh memberikan pengampunan itu. Bagi orang-orang, bagi keluarga yang menyakiti hati kami. Sehingga berkat Tuhan, pemeliharaan Allah, kehadiran Tuhan, bisa kami alami dan kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, mari yang terakhir kita berdoa untuk pergumulan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Dikala kami kuat, kami butuh Tuhan. Dikala kami lemah, kami butuh Tuhan. Dikala tidak ada permasalahan, kami butuh Tuhan. Dikala banyak sekali permasalahan, kami pun butuh Tuhan. Seluruh hidup kami, tidak ada satu detik pun kami tidak butuh Tuhan. Ketika saat ini kami menaikkan doa, pergumulan kami pun menunjukkan bahwa kami butuh Tuhan, menguatkan kami, menolong kami, memelihara hidup kami, dan memberikan kami keyakinan bahwa permasalahan apapun yang kami alami akan disertai, akan ditolong Tuhan. Sampai kami melihat bahwa permasalahan itu selesai dan sudah menjadi masa lalu, sejarah yang tinggal kami melihat dan mengenang sebagai sejarah yang manis akan pertolongan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang setiap kita untuk berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Bapa, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur kami boleh di dalam tengah minggu ini untuk mengadakan kebaktian doa. Bukan karena sekedar sebuah program gereja, bukan hanya sekedar sebuah kegiatan rutin semata, tetapi karena kami tahu di tengah-tengah minggu kami terkadang mengalami keletihan, kami mengalami kelelahan menjalani hidup ini, dan kami perlu berkomunikasi dengan Tuhan dan berelasi dengan saudara seiman kami di dalam doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Dan kami bersyukur untuk pujian, firman, doa-doa syafaat yang boleh kami naikkan. Dan biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk terus mendewasakan iman kami kepada Tuhan. Sementara kami akan beristirahat dan biarlah Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang menyertai setiap kami mulai saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kebaktian doa selesai, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.